Baik, langkah pertama yaitu membuat data di Excel sebanyak 30. Lalu di blok dan klik copy. Setelah itu buka aplikasi SPSS. Di bagian data view kita paste atau salin. Setelah itu buka variabel view, ubah nama menjadi non udang, dan yang kedua diganti menjadi udang seperti pada Excel, data pada Excel. Setelah itu di bagian data view sudah terganti menjadi non udang dan udang. Klik analis, lalu compare min, klik pirate samples t-test. Lalu muncul seperti ini. Klik bagian non udang di variabel 1 dan udang di variabel 2. Lalu klik OK. Muncul hasil seperti berikut. Maka dapat diinterpretasikan berdasar data pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai T hitung adalah sebesar 2639 lebih besar dari T tabel yaitu 2,042 sehingga H1 diterima. Maka berdasarkan hasil pengambilan keputusan di kedua, diketahui bahwa nilai SIK adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan signifikan antara non-udang dan udang. Selanjutnya adalah uji T independen. Siapkan Excel, kemudian di blok datanya di kolom pertama, di copy, kemudian ke SPSS, paste di kolom pertama. Ya, sudah 30, kemudian kembali lagi ke Excel. Kita lanjut ke kolom yang nomor 2. Kita blok kolom nomor 2. Ya. Blok keseluruhan kolom nomor 2. Kemudian di copy juga. Kembali ke SPSS. Paste di bawah kolom yang tadi. Sehingga dalam satu kolom terdapat 60 data ya. Kemudian untuk value-nya kita kasih nominal di sini sebagai simbol saja, yaitu angka 1 dan juga angka 2. Angka 1 untuk yang udang, untuk yang non udang, kemudian yang angka 2 untuk yang udang. Sebagai simbolis saja. Bebas bagian mana saja yang akan digunakan sebagai nomor 2 ataupun nomor 1. Oke, selanjutnya ke variable view. Ubah namanya. Bagian sini adalah produksi, yaitu banyaknya hasil produksi dari perikanan udang dan juga non udang. Kemudian jenisnya, jadi tadi dibedakan jadi 2 jenis ya. Desimalnya kita bisa nolkan. Kemudian value-nya kita tambah. Value yang pertama adalah untuk udang.
di bagian jenis ya value-nya. Kemudian value yang kedua, value yang pertama non udang, value yang kedua adalah untuk udang. Oke. Nah, sudah kelihatan ya udang dan juga non udang. Analyze, compare mean, kemudian independent test. Kita masukkan produksi di test variable, grouping variabelnya jenis, define group 1 kita kasih angka 1, kemudian grup 2 kita kasih angka 2. Oke, continue. Nah, sudah keluar hasil statistikanya. Nah, independent sample t-test. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai T hitung adalah sebesar 2,369 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011. Hipotesis yang diajukan adalah H1 tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil produksi udang dan juga non-udang. H1 adalah terdapat perbedaan signifikan antara hasil produksi udang dan juga non-udang. Dasar pengambilan keputusan 1. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Dan bila T hitung lebih dari T tabel maka H1 diterima. Dasar pengambilan keputusan 2. Bila signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian bila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Interpretasi, maka berdasar dasar pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai T hitung adalah sebesar 2,369 yaitu lebih dari T tabel yang sebesar 1,672 sehingga H1 diterima. Berdasar dasar pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,01 yaitu kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan nilai produksi antara udang dan juga non-udang. Oke, untuk analisis uji ANOVA, buat datanya terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam Excel. Kalau sudah ada datanya langsung disalin saja dan data dimasukkan ke SPSS. Oke, lalu tempel di SPSS, masuk di data view, lalu masuk ke variable view untuk mengganti desimalnya menjadi 0 dan yang atas tetap menjadi 2. Lalu value yang kedua diganti untuk nomor 1 kimia, nomor 2 biologi, dan nomor 3 matematika. Selanjutnya diganti nama menjadi nilai, dan yang pertama menjadi nilai, yang kedua menjadi mata kuliah. Dan kembali lagi ke data view, langsung masuk. Data sudah ada dan masuk ke analyze, lalu tekan compare means, lalu ke one way ANOVA. Dan masukkan nilai ke dependent dan mata kuliah ke faktor. Kemudian tekan post hoc dan nyalakan LCD, lalu tekan continue. Data udah jadi. Diketahui F hitung sendiri adalah 2,581, sedangkan F tabelnya 3,10 dan nilai signifikannya 0,081. Oke, berdasarkan keputusan pertama diketahui
F hitung sebesar 2,581 lebih kecil dari F tabel dengan nilai 3,10. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, dan berdasarkan keputusan kedua, nilai signifikan sebesar 0,081 itu lebih besar dari 0,05, jadi H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan dari nilai matematika, kimia, dan biologi tersebut. Sekian.